Crossing, kembali lagi nih di channel YouTube Gumolong Crossing. Gimana nih sobat kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sobat, sudah berbuat kebaikan apa hari ini? Ayo selalu tebarkan kebaikan karena tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan. Aku lagi ada di kandang Gumolong Crossing dan ternyata di sana sudah terlihat ada Dokter Fahri ditemani di dalam kandangnya. Mari kita lihat. Ada Irfan. Aku akan gangguin mereka, kita tanya sebenarnya apa sih yang lagi dilakukan sama Dokter Fahri dan juga Kak Irfan. Tapi sebelum itu sobat, buat yang belum subscribe channel YouTube Gumolong Crossing, ayo dong subscribe dulu channel YouTube Gumolong Crossing. Dan kalau sobat suka video ini, jangan lupa ya untuk like, comment, and share video kita sebanyak-banyaknya. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Wah, semangat sekali Semangat pagi ini. walaupun agak siang ya. Iya, ini udah lumayan mataharinya agak panas tapi nggak apa-apa. Ya. Masih semangat. Dokter Masih ditemani. duha ya, masih duha. Wih, masih duha, masya Allah. Dokter ditemani dengan siapa itu di dalam kandang? Dengan Kang Irfan. Halo, ada Kang Irfan. Hai Kang, sehat Kang? Alhamdulillah. Hai, mantap. Dok, aku dari kejauhan melihat nih dokter sama Kang Irfan lagi ada di kandang tuh, lagi ngapain dok? Nah ini kita mulai mengimplementasikan salah satu ini ya, bagian dari biosecurity, 3 prinsip biosecurity. Ya. Ini biasanya kami menyebutkannya itu pembersihan dan disinfeksi. Jadi ini kandangnya, domba-dombanya kemarin baru dipindah, kemudian kita coba dibersihkan, didisinfeksi untuk mengurangi agen-agen penyakit yang mungkin ada di tempat pakan, di lantai kandang, biar domba-domba baru yang nanti masuk sehat gitu. Oke, berarti ini kita lagi proses sanitasi kandang gitu ya, dok sanitasi, ya. betul. Nah, tertarik sama yang tadi dokter sampaikan 3 prinsip biosecurity. Sambil nanti kita sanitasi kandang bersama Kang Irfan, gimana kalau sambil dijelasin juga apa sih 3 konsep biosecurity itu? 3 prinsip ya. Oh iya, 3 boleh. prinsip. 3 prinsip Ya. biosecurity. Biosecurity itu ini ya, upaya untuk mencegah kuman masuk ke peternakan, berkembang biak di peternakan, kemudian menyebar ke luar peternakan seperti itu. Jadi ada 3 prinsip. Yang pertama itu isolasi atau pemisahan. Pemisahan apa nih dok? Pemisahan apa namanya? Kan biasanya ada domba yang masuk ya, domba baru kita pisahkan dulu selama sekian hari. Biasanya untuk idealnya mah 2 minggu, 14 hari. Atau kalau misalkan ada domba yang sakit, kita pisahkan ke tempat yang kosong gitu. Jadi domba-domba yang masih sehat nggak tertular gitu. Oke, berarti isolasi ini, pemisahan ini adalah untuk pemisahan kondisi dombanya. Iya, kondisinya ya. Bukan dari yang lain-lainnya, misalnya bobot, usia dan lain-lain, tapi dari kondisinya. Tapi lebih ke apa namanya, status kesehatannya ya. Oke, baik. Domba itu sakit, sehat, ataupun yang abu-abu. Abu-abu maksudnya ada domba datang, kita kan belum tahu ya itu dombanya sakit atau sehat. Betul. Nah, tadi kita udah bahas nih tentang prinsip yang pertama yaitu isolasi ya dok ya. Nah, kalau misalnya prinsip yang kedua nih apa berarti dok? Itu pembatasan lalu lintas, kita biasa menyebutkan. Jadi istilahnya mah nggak semua orang yang tidak berkepentingan itu boleh masuk ke dalam area kandang seperti itu. Takutnya mereka dari peternakan lain yang ada outbreak atau wabah penyakit di sana, bawa bibit penyakitnya masuk ke peternakan kita. Intinya tuh seperti itu. Oke, itu kalau misalnya yang lalu lintas. Pembatasan lalu lintas. Oke, pembatasan lalu lintas. Prinsip yang terakhir. Prinsip yang terakhir itu pembersihan dan disinfeksi. Itu terkait dengan sanitasi ya, baik itu sanitasi kandang, lantai kandang, dindingnya, kemudian dari tempat pakan, air minum itu seharusnya memang kita jaga secara reguler ya, dijaga kebersihannya. Oke, berarti inilah yang dilakukan adalah prinsip yang ketiga ini dok. Kalau yang sekarang ini kita yang ketiga gitu. Yang ketiga ya dok. Nah kalau yang ketiga itu pembersihan dan disinfeksi itu pembersihannya sendiri dibagi jadi 2. Jadi pembersihan kering pakai sapu, ini apa namanya, Kang Irfan lagi bersihin dindingnya pakai sapu. Nanti kita juga bersihin tempat pakan, tempat lantainya pakai sapu dan juga pakai sikat. Sebelum nanti dibersihkan dengan pembersihan basah
pakai air, pakai sabun, kita sikat bersih, baru setelah itu didisinfeksi pakai disinfektan. Berarti pakai disinfektan nanti Betul. di akhir sebelum akhirnya Akhir. domba-domba pada masuk. Nah, ya kenapa seperti itu? Karena bisa dilihat di sini teknik, nanti kita lihat ya, ada apa Boleh, namanya? boleh. Ambil footage-nya. Di sini kan di sela-selanya itu kan ada kotorannya, ada kotoran, Debu-debu. debu, masih ada itulah kotoran yang menempel. Nah, ada potensi si kuman penyakit itu tetap ada di sana. Jadi kalau langsung disemprot disinfeksi, cairan disinfektannya itu nggak mengenai atau berkontak ke kuman penyakitnya. Oke, makanya dilakukan 2 tahapan itu. Ya, Oke. jadi harus seperti itu, detail kayak gitu. Karena kalau disemprot-semprot disinfektannya itu nggak kena ke kuman penyakit, nggak mati dia. Gitu. Jadi nanti percuma aja, jadi cuma buang-buang itu aja. Oke, nah dok, melakukan sanitasi kandang kayak gini tuh harusnya atau efektifnya dilakukan tuh per berapa minggu sekali kah, per berapa bulan? Harusnya atau? dijadwalkan secara reguler ya, seperti kalau misalkan tempat pakan gitu. Idealnya sih setiap hari dilakukan seperti itu. Tapi kita bisa sesuaikan sih sama sesuaikan dengan jadwal teman-teman di kandang. Kalau prinsip-prinsip yang lain itu sudah dijaga dengan dilakukan dengan baik, itu mungkin agak jarang-jarang itu masih oke lah, masih risiko penyakit masuk ke dalam tubuh ternak itu masih bisa ditekan kayak gitu. Oke, paham. Berarti memang yang penting konsistennya ya dok. Konsisten. Misalnya kita lakukan regulernya itu mau di sebulan sekali, ya berarti memang setiap bulannya harus dilakukan. Kalau tempat makan mah harusnya tiap hari ya. Tiap hari, dibersihkan. karena memang dipakai tiap hari ya dok. Karena kalau seperti ini nih, seperti ini itu ada potensi dia jadi tempat berkembang biaknya agen penyakit, misalkan jamur bisa masuk ke sini nih, di celah-celah ini jamur, kemudian ektoparasit, kutu, caplak gitu tuh. Nah tuh contohnya tuh keluar kan. Nah tuh kan jadi tempat ininya juga. Oke dokter, akhirnya kita sampai di tahap yang terakhir. Ya, itu disinfeksi. Disinfeksi. Nah, Betul. disinfeksi ini adalah salah satu yang penting banget Yang tentunya. krusial, betul. Krusial. Jadi sebisa mungkin cairan disinfektannya itu membasahi ini ya, permukaan dari dinding, tempat pakan, kemudian alasnya gitu. Oke. Karena harus berkontak langsung dengan tubuh si agen penyakitnya, biar agen penyakitnya mati gitu. Langsung mati. Ya, Oke. gitu. Berarti itu dia video kita untuk kali ini tentang sanitasi kandang disinfektan. Oh, enggak sih, lebih Pembersihan tepatnya dan disinfeksi. pembersihan dan disinfeksi ke kandang, dan ini berlaku untuk semua jenis kandang. Ya, betul. Wow, dokter, terima kasih banyak untuk hari Sama-sama. ini. Dan untuk sobat Gumolong Crossing, kalau misalnya nanti mau tanya-tanya, boleh banget. Nanti Boleh. langsung tanyain tujuannya untuk pertanyaan ke dokter Fahri, langsung drop di kolom komentar. Boleh. Terima kasih banyak dokter, Terima jangan kasih. bosan-bosan kalau misalnya nanti Siap. diganggu-ganggu lagi. Boleh. Pokoknya buat sobat juga jangan lupa untuk like, comment, and share video kita. See you on the next video. Thank you and bye-bye.